Kalaupun generasi salafus soleh mencintai harta dan kekayaan dunia, maka kecintaan terhadap harta tersebut semata-mata karena Allah dan untuk diinfakkan di jalannya, dan diberikan kepada fakir miskin. Mereka sadar, setiap harta yang mereka miliki, terdapat hak-hak orang yang tidak berdaya. Mereka memiliki harta dan mencintainya bukan semata-mata untuk dikuasai, mereka takut harta yang mereka miliki tercampur dengan perkara syubhat dan kelak akan mempersulit hisab di pengadilan Tuhan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, menafkahkan 40.000 dinar yang dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat lebih aku sukai daripada berdiri di depan pintu seseorang untuk meminta keperluan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, menafkahkan 40.000 dinar yang dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat lebih aku sukai daripada berdiri di depan pintu seseorang untuk meminta keperluan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, berusaha dan menjaga apa yang ada untuk mencapai kebutuhan adalah lebih utama daripada mensedekahkannya, namun setelah itu, engkau meminta-minta kepada orang lain. Sebab, kondisi seseorang akan selalu dalam keadaan baik ketika ia mampu menjaga dua perkara, yakni dirham untuk mempertahankan hidup, dan agama untuk bekal kembali ke akhirat. Qais bin Asim berkata kepada anak-anaknya, kalian harus mengumpulkan harta dengan cara halal, sebab itu akan membuat kawan senang dan musuh gentar, kalian tidak perlu meminta kepada orang lain, terutama kepada orang yang suka mencela. Jangan pernah kalian meminta-minta kepada manusia, sebab itu termasuk usaha orang-orang lemah. Al-Fadil bin Iyad berkata, pada masa lalu, kita banyak melihat manusia berjualan di pasar, mereka berdesakan dengan yang lain, ketika mendengar suara adzan, mereka bangkit dan meninggalkan segala usaha perniagaan. Tetapi orang-orang pada zaman ini, mereka mengunjungi pasar dan mengakhirkan sholat, jika perniagaan mereka tidak mendapat keuntungan, mereka menggerutu. Abu Qulabah berkata, kalian harus berniaga dan berproduksi, sebab kalian akan menjadi dermawan bagi saudara-saudaramu selama tidak memiliki kebutuhan terhadap mereka. Suatu ketika seorang peminta-minta berhenti di depan Malik bin Dinar, ia mengeluarkan sepotong roti dan memberikan kepada orang itu. Pengemis itu berkata, berikanlah sedikit lagi, dia memberinya yang lain, tetapi pengemis itu masih terus meminta dan ingin ditambahkan, Malik pun memberikan semua yang ia miliki, bahkan wadah-wadah, kasur dan lain-lain. Namun pengemis itu masih tetap meminta dan berkata, tambahkan lagi. Malik berkata, demi Allah, wahai saudaraku, tidak tersisa apapun untukku, kecuali jika engkau membawaku pergi, menjualku dan membawa uang hasil penjualanku. Pengemis itu pun pergi meninggalkannya tanpa membawa satupun yang ia berikan. Sebagian orang berkata, ia adalah malaikat yang datang untuk menguji Malik bin Dinar. Nabi Isa alaihissalam berkata, barang siapa menolak pengemis yang kelaparan, maka malaikat tidak akan mendatangi rumahnya selama 7 hari sebagai hukuman. Menurut pendapat ulama, ucapan tersebut ditujukan kepada orang yang menolak pengemis sedangkan ia mampu. Bagi orang yang tidak mampu, maka ucapan Nabi Isa tersebut tidak berlaku. Ketahuilah wahai saudaraku, infakkanlah setiap harta yang engkau dapatkan dan sisakanlah secukupnya untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, janganlah menyimpannya kecuali untuk kepentingan keluarga, orang lain dan agama.